Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai Sultan Syarif Qasim II, mulai dari biografi, perjuangan, jasa, dan perjuangan akhir. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi Sultan Syarif Qasim II. Beliau lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau 1 Desember 1893 yang memiliki nama asli Tengku Sulung Sayyid Qasim. Ia meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau 23 April 1968 pada umur 74 tahun. Beliau dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun untuk menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hashim. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12. Yang kedua, kita membahas perjuangan Sultan Syarif Qasim II. Dari hari ke hari, tekanan oleh pihak Hindia Belanda semakin terasa dan meresahkan rakyat. Sultan Syarif Qasim II semakin menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Sultan Syarif Qasim II menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan Syarif Qasim II dengan tegas juga menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun para sultan pendahulunya telah terikat perjanjian dengan Hindia Belanda, termasuk perjanjian London 1824, perlawanan sultan membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mendatangkan bala bantuan marsose dari Medan di bawah pimpinan Letnan Leiner. Dalam menentang penjajahan Hindia Belanda, Sultan Syarif Qasim II memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itulah didirikan sekolah bagi anak negeri dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat di kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1917, dengan harta yang dimilikinya, Sultan Syarif Qasim II mendirikan sekolah agama Islam yang diberi nama Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah. Pada tahun 1926, Sultan dan Permaisuri Tengku Agung mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Latifah School. Pendidikan dimaksud selain untuk menimba pengetahuan agama Islam, juga untuk menanamkan semangat kebangsaan, harga diri, dan jiwa patriotisme. Sekolah-sekolah yang didirikannya menggunakan bahasa pengantar Melayu dan Hindia Belanda. Dengan harta yang dimilikinya, Sultan juga mengirimkan anak-anak Siak yang cerdas ke Batavia dan tempat lain untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, mengenai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II. Yang pertama, beliau membentuk KNI, TKR, dan BPI di Siak. Yang kedua, setelah proklamasi, beliau menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, mengajak rata-rata kerajaan di Sumatera Timur untuk memihak Republik dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang keempat, menyumbangkan hartanya sebesar 13 gulden sekaligus memberikan 30% kekayaan untuk Republik Indonesia. Yang terakhir kita membahas mengenai perjuangan akhir dari Sultan Syarif Qasim II. Begitu Sultan Syarif Qasim II mendengar berita proklamasi, semangat pergerakan nasionalnya mencapai puncaknya. Ia segera mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa, menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada saat itu, ia juga menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 gulden kepada pemerintahan Republik Indonesia. Sesuai komitmennya dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II bersama Sultan Serdang juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia.